Hai, saya Fahro Anam. Oke, di video kali ini saya akan memberi kalian sebuah rekomendasi film. Sebenarnya filmnya ini adalah film lama, namun untuk kalian yang belum pernah menontonnya, ini adalah salah satu film terbaik yang harus kalian tonton. Oke, nama filmnya adalah Stand By Me Doraemon. Siapa sih yang tidak tahu film Doraemon? Film yang sangat populer untuk anak-anak 2000-an. Doraemon sendiri adalah sebuah film karya Fujiko Fusio yang bertema atau bergenre animasi, petualangan, drama, dan fiksi ilmiah. Stand By Me Doraemon adalah film ke-10 dari movie Doraemon. Film ini rilis pada tanggal 8 Agustus tahun 2004 dan disutradarai oleh Takashi Yamazaki. Seperti film movie Doraemon lainnya, Stand By Me Doraemon ini berdurasi 1 jam lebih atau tepatnya 1 jam 34 menit. Dengan para pemain utamanya seperti yang kita tahu yaitu Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, Suneo, Ikisugi, serta pemain tambahan di dalam film Stand By Me Doraemon ini yaitu Sobi. Film ini termasuk salah satu jajaran film tersukses pada tahun 2014 di mana distributor film ini adalah Walt Disney dari Jepang. Di mana kita tahu Walt Disney adalah sebuah distributor besar dalam perfilman internasional. Walaupun film ini sudah dirilis 5 tahunan yang lalu, film ini tidak kalah bagusnya dengan film-film sekarang karena Walt Disney sendiri sudah mengemasnya dengan sedemikian apik, sangat bagus sehingga tidak akan cepat redup oleh film-film yang akan datang. Oke, dan kita akan masuk ke sinopsis Stand By Me Doraemon ini. Seperti yang kita tahu, Doraemon adalah robot kucing yang berasal dari abad 22 yang diutus untuk membantu Nobita. Sebenarnya garis besar di cerita Stand By Me ini adalah menceritakan tentang awal Doraemon datang ke abad 21 sampai perginya Doraemon meninggalkan Nobita. Berbeda dari film movie Doraemon lainnya, movie Stand By Me Doraemon ini menceritakan tentang hal-hal kecil atau seperti rahasia atau hal umum yang tidak diketahui oleh penggemarnya. Dan di film inilah semua pertanyaan para penggemar Doraemon dijawab. Seperti kapan Doraemon datang ke abad 21, kemudian apakah Shizuka dan Nobita akan menikah. Dan di dalam film inilah hal-hal sederhana yang tidak pernah diketahui oleh para penonton Doraemon akan dikupas secara tuntas. Cerita ini dimulai dengan munculnya seorang anak laki-laki dan ekor robot kucing dari laci meja belajarnya Nobita. Robot kucing itu ialah Doraemon dan laki-laki yang bersama Doraemon adalah anak dari cucunya Nobita yang bernama Sobi. Alasan Sobi pergi ke masa lalu untuk menemui Nobita adalah karena dia merasa kasihan kepada Nobita atau kakek buyutnya, karena di masa depan kakek buyutnya yaitu Nobita akan jatuh miskin dan gagal dalam setiap pekerjaannya. Dan terlebih lagi, Nobita tidak pernah bahagia dikarenakan kunci kebahagiaan Nobita di masa kecil adalah bisa menikah dengan Shizuka. Namun kenyataannya diceritakan oleh Sobi, Nobita akan menikah dengan Jaiko atau adiknya Giant atau Takeshi. Karena selalu gagal dalam pekerjaannya, Nobita akhirnya menjadi miskin dan terlilit hutang. Itu adalah cerita di masa depan dari Sobi. Hal inilah yang membuat Sobi dan keturunan Nobita lainnya menjadi sengsara dan Sobi harus pergi ke masa lalu untuk mengubah pandangan kakeknya terhadap masa depan. Seperti yang kita tahu bahwasannya Nobita adalah anak yang kurang tampan, pemalas, dan tidak mau kerja keras. Oleh karena itu, Sobi harus ke masa lalu untuk mengirim Doraemon dalam menjalankan misinya untuk membantu Nobita berubah menjadi lebih baik agar generasi setelahnya menjadi tidak sengsara seperti yang ia rasakan di abad 22 tersebut. Sebenarnya pada awalnya Doraemon sendiri tidak menyetujui tentang misi ini, tapi dikarenakan Doraemon adalah seorang robot buatan Sobi memaksa Doraemon dengan cara memprogram Doraemon secara ulang di mana dia tidak akan bisa kembali ke abad 22 apabila Doraemon tidak menyelesaikan misinya yaitu membahagiakan dan membantu Nobita dalam mencapai kesuksesannya. Dengan begitulah Doraemon mau tidak mau harus mengikuti kemauannya si Sobi ini. Perjalanan Nobita dan Doraemon pun dimulai dari sini di mana Doraemon mengenalkan
alat-alat ajaib yang dia punya dari kantong ajaibnya, yaitu alat pertama yang dikenalkan oleh Doraemon sendiri adalah baling-baling bambu. Siapa sih yang tidak tahu baling-baling bambu? Alat yang digunakan oleh Doraemon untuk terbang hanya dengan menempelkan baling-baling bambu tersebut di kepala kita. Tidak hanya membantu dengan baling-baling bambu, Doraemon pun membantu setiap kesulitan Nobita, yang membantu Nobita untuk pergi ke sekolah. Alat-alat Doraemon tersebut sangat berguna untuk Nobita karena mempunyai banyak manfaatnya dan membuat Nobita bahagia. Namun, hanya satu yang dapat membuat Nobita bahagia selamanya, yaitu dia dapat menikah dengan Shizuka di masa depan. Namun, dalam kisah ini, Nobita akan menikah dengan Shizuka apabila dia mau mengubah sikapnya dan kemalasannya menjadi kerja keras dan tidak pernah menyerah dalam berubah menjadi lebih baik tanpa bantuan dari Doraemon. Tapi sayangnya Nobita harus terjebak di cinta segitiga antara Nobita, Shizuka, dan Dekisugi. Dekisugi adalah anak yang jauh lebih dari Nobita, jauh lebih ganteng, lebih pintar, lebih rajin, dan tidak malas-malasan seperti Nobita. Tidak seperti Nobita, Dekisugi ini terbilang cukup beruntung karena dia menyukai Shizuka dan mendapat respon yang baik dari Shizuka, yaitu Shizuka menyukai Dekisugi juga. Kita yang mengetahui hal ini pun dia cukup terpukul karena dia tahu bahwasanya Dekisugi jauh lebih baik daripada dia. Mengapa? Karena Dekisugi lebih pintar dan bisa membahagiakan Shizuka lebih daripada Nobita. Kemudian Nobita bercerita kepada Doraemon akan hal tersebut. Namun Doraemon mengatakan bahwasannya bisa saja masa depan Nobita ini berubah karena kebaikan dan kesungguhan Nobita dalam berusaha mengubah masa depannya. Kemudian Doraemon mengajak Nobita untuk menonton TV masa depan. Nah, jadi TV masa depan itu adalah TV yang digunakan oleh Doraemon untuk melihat kejadian di masa depan. Nah, kejadian masa depan ini bisa saja kejadian siapapun yang ingin dilihat oleh Doraemon dan Nobita. Dan saat melihat TV masa depan itu, mereka melihat masa depan Shizuka dan Nobita. Nah, di dalam TV tersebut pun mereka melihat bahwasanya Nobita dan Shizuka sudah dewasa. Dengan adegan Shizuka mengajak Nobita untuk mendaki gunung bersalju. Tetapi dalam adegan TV masa depan tersebut, Nobita menolaknya dikarenakan sepertinya Nobita sedang terkena flu. Nobita di situ menolak Shizuka dengan alasan apabila gunung tersebut datar, mungkin aku akan ikut. Dan di situ membuat Shizuka sedikit kesal karena alasan Nobita yang tidak masuk akal. Dari situ, Shizuka pun berpikir untuk mengajak teman yang lain memanjat gunung bersalju tersebut. Dan di adegan selanjutnya adalah di mana Shizuka dewasa pergi mendaki gunung bersalju itu sendirian dengan peralatan yang cukup lengkap. Namun sayangnya dalam pendakian gunung bersalju tersebut, Shizuka harus dihadapkan oleh badai bersalju yang membuat dia kesulitan dalam mendaki serta tidak dapat melihat kejelasan dari jarak jauh sehingga membuat dia sangat kesulitan. Nobita yang melihat Shizuka mendapat masalah besar tersebut tidak hanya mau tinggal diam, dia mengajak Doraemon untuk pergi ke masa tersebut untuk membantu Shizuka agar perlakuan baik terhadap Shizuka dapat mengubah masa depan dan pikiran Shizuka agar bisa menikahi Shizuka. Nah, sebelum Nobita dan Doraemon pergi ke masa tersebut, Nobita berubah menjadi Nobita dewasa dengan alat bantuan Doraemon, yaitu kain waktu, di mana kain waktu dapat mempercepat umur dan tinggi badan Nobita sehingga dia terlihat seperti Nobita dewasa pada zaman tersebut. Nobita dan Doraemon pun pergi dengan keyakinan Nobita bahwasanya apabila dia berhasil membantu Shizuka pada masa tersebut, dia akan menikahi Shizuka karena kebaikannya membuat pikiran Shizuka percaya bahwa Nobita layak menjadi pasangan Shizuka. Sesampainya di zaman tersebut, Nobita pun langsung menyusul Shizuka ke tempat kejadian tanpa bantuan Doraemon. Dan Nobita pun pergi sendiri tanpa persiapan yang cukup matang. Karena saat dia pergi, dia sendiri tidak mempersiapkan alat-alat pendaki gunung. Dan itu membuat dia kesulitan juga. Nah, karena kekurang siapan Nobita dalam pendakian gunung tersebut saat menyusul Shizuka, sampainya dia bertemu Shizuka, dia malah bertambah kesulitan. Shizuka yang sudah terlalu lama terjebak dalam badai salju tersebut tidak
mampu berjalan dan tidak bisa bangun lagi sehingga membuat dia pingsan ataupun kebingungan, dan dia mencoba untuk membawa Shizuka sendirian. Namun saat di tengah badai, sayangnya Nobita pun seperti biasa gagal dan tidak kuat dalam menyelamatkan Shizuka. Nobita yang kewalahan pun makin kebingungan karena tidak ada satu orang pun yang dapat dimintai pertolongannya. Dia sendiri berpikir untuk meminta pertolongan Doraemon, namun pintu kemana saja yang menghubungkan antara pegunungan salju tersebut dengan tempat Doraemon tertimbun salju sehingga membuat hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Nobita. Sampai terpikir satu cara oleh Nobita, yaitu apabila Nobita kecil ini berpikir bahwasanya pada hari itu, jam itu, dan tanggal itu, saat pendakian Shizuka, dia harus menyelamatkan Shizuka, ingatan tersebut akan teringat terhadap Nobita dewasa yang intinya mereka itu memiliki satu kesatuan, sehingga saat Nobita kecil ini berpikir akan tersampaikan ke Nobita dewasa. Dan hal tersebut pun terjadi di mana Nobita dewasa menjemput Nobita kecil dan Shizuka dewasa yang kewalahan di tengah badai salju. Penyelamatan Shizuka dan Nobita pun berhasil dilakukan oleh Nobita dewasa. Kemudian hal tersebut karena kebaikan Nobita, dan ternyata benar, pada masa tersebut, kebaikan Nobita itu membuat Shizuka menerima lamarannya Nobita dan akhirnya mereka akan bertunangan dan menikah. Pernyataan ini pun membuat Nobita kecil merasa sangat bahagia karena mengetahui masa depannya dia akan menikah dengan Shizuka. Setelah mengetahui itu semua, Nobita kecil dan Doraemon kembali ke masa lalu atau ke abad 21 di mana tempat mereka tinggal. Karena misi Doraemon adalah membantu Nobita dalam mengerjakan sesuatu dan membuat Nobita bahagia selamanya, yaitu dengan cara mengubah masa depan Nobita yang tadinya harus menikahi Jaiko atau adiknya Giant menjadi menikah dengan Shizuka. Nah, kemudian terjadilah adegan emosional yang cukup menguras kesedihan di antara keduanya, yaitu di mana Nobita tidak dapat mengikhlaskan kepergian Doraemon yang harus kembali setelah menyelesaikan misinya. Doraemon pun sebenarnya tidak mau meninggalkan masa atau abad 21 tersebut, namun programnya sendirilah yang mengharuskan dia kembali ke abad 22 setelah menyelesaikan misinya. Kepergian Doraemon ke abad 22, Doraemon memberikan alat sebagai kenang-kenangan, yaitu alat kebohongan. Alat kebohongan tersebut dapat membuat kebohongan Nobita menjadi nyata. Seperti apabila dia berbohong hari ini tidak akan hujan, maka hari tersebut akan hujan. Sampai suatu ketika Nobita dibuat sedih oleh Giant dan Suneo, di mana mereka bilang bahwasanya Doraemon telah kembali, dan Nobita pun merasa senang bahwasanya Doraemon kembali ke masa 21 atau ke abad 21 tersebut. Nobita pun sangat senang dan langsung pergi ke kamarnya. Namun saat dia pergi ke kamarnya, sayang sekali tidak ada Doraemon ataupun siapapun di kamarnya. Hal tersebut membuat Nobita sedih karena kebohongan Giant adalah harapan terbesar Nobita. Nobita yang mengetahui hal tersebut pun dia tidak terima oleh Giant dan Suneo, dan dia menggunakan alat canggih yang diberikan kepada Nobita, yaitu alat kebohongan. Dan dia pun berhasil membohongi dan memberi pelajaran kepada Giant dan Suneo. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat Nobita senang, karena kesenangannya yaitu berharap bahwasanya Doraemon akan kembali ke abad tersebut. Setelah kejadian itu, Nobita masih saja terlihat sedih sampai kemudian dia pergi ke kamarnya dan melihat Doraemon keluar dari lacinya Nobita. Kenapa bisa ada Doraemon di lacinya Nobita? Karena sebelum dia masuk ke kamar, dia berpikir dan berkata bahwasanya Doraemon tidak akan kembali ke sini. Dan yang terjadi adalah kebalikannya, Doraemon kembali ke sini atau ke abad ini untuk menemani Nobita. Ending dari film ini pun diakhiri dengan kelanjutan persahabatan antara Nobita dan Doraemon terjadi kembali dan selesai. Oke, kemudian menurut
saya sendiri film ini memiliki banyak kelebihan. Dan di serial ini menceritakan bagaimana Doraemon bisa datang ke abad 21, mengapa Doraemon mau membantu Nobita di abad 21, dan akhirnya di serial ini pun terjawab. Kelebihan lainnya yaitu terdapat kejutan-kejutan yang menarik, seperti kita para penonton ini tidak pernah menduga bahwasanya di masa depan bisa saja si Nobita ini menikah dengan adiknya Takeshi atau Giant. Namun dengan ending di mana dia menjadi suami Shizuka karena berhasil mengubah masa depannya dari masa lalunya. Kemudian menurut saya film ini pun masih memiliki kelemahan, yaitu dari segi jalan cerita. Seperti yang kita tahu tadi, bahwasanya Sobi adalah anak dari cucunya Nobita, di mana kita tahu bahwasanya di masa depan sebelum Nobita mengubah masa lalu, kalau dilihat-lihat lagi, Sobi ini adalah anak dari cucunya Nobita, di mana dia adalah keturunan dari adiknya Giant dan Nobita. Dan apabila dia mengubah masa depan Nobita dengan cara mengubah masa lalunya supaya Nobita bisa menikah dengan Shizuka, maka di masa depan tidak akan ada Sobi dong. Karena Sobi adalah keturunan dari Nobita dan adiknya Takeshi atau Jaiko, bukan keturunannya Nobita dengan Shizuka. Wow. Kemudian dari segi grafis pun, karena para penggemar Nobita dan Doraemon ini terbiasa dengan grafis atau video 2 dimensi yang seperti serial-serial movie maupun serial harian Doraemon lainnya, buat saya sendiri sebenarnya kurang nyaman dari grafisnya, karena kita terlalu terbiasa dengan grafis yang 2 dimensi, kemudian kita disuguhkan dengan 3 dimensi yang kemudian mengubah juga membuat sifat dari setiap tokoh di dalam tersebut terlihat sedikit berlebihan, seperti ekspresi dan gestur dari para tokoh pun terlihat sedikit berlebihan. Dari diri saya pribadi sendiri, film ini sangatlah layak apabila ditonton dan ditayangkan untuk semua usia karena banyak mengandung pesan moralnya. Seperti Nobita dan Takeshi yang bertarung di bagian akhir cerita dikarenakan kebohongan Takeshi, di mana meremehkan persahabatan antara Doraemon dan Nobita. Juga karena Nobita tidak mau hanya diam saja saat dia ditindas oleh Giant atau Takeshi ini. Film ini harus kalian tonton, wajib. Dan film ini pun bagi saya adalah salah satu film terbaik dan terfavorit untuk saya. Oke, sekian review film dari saya. Saya Fahrul Anam, sampai jumpa. Dadah.